Hai para saudaraku, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan di saat Shin Mei siuman di penjara bawah tanah. Teman-temannya Seng, Mei Sanjun, dan Lin Muhan merasa lega mendapati akar spiritualnya masih utuh. Di pusat kota, pelayan Zuo Yingying menerima pesan rahasia yang membawa Zuo ke sebuah pertemuan tersembunyi dengan Lu Wei. Lu mempertanyakan alasan Zuo bersedia untuk membantunya. Zuo pada awalnya menggoda Lu, mengaku terpikat oleh ketampanannya dan menyarankannya untuk meninggalkan gadis keras kepala dari kediaman Xin Xie. Namun Lu tetap bergeming. Ia tahu Zuo adalah sosok di balik layar yang berkoordinasi dengan Cuing untuk menyelamatkannya sebelumnya. Kemudian Zuo Yingying akhirnya mengungkapkan kenyataan kelam di balik kebangkitan pesat Sekte King Hong. Zuo menjelaskan bahwa cairan emas yang digunakan untuk mengubah manusia biasa menjadi kultivator adalah zat yang sama dengan yang ditemukan dalam pil Yang Yuan milik sekte-sekte abadi. Keduanya dimurnikan dari akar spiritual para kultivator yang ditangkap. Zuo mengungkapkan kebencian mendalam atas kemunafikan sektenya, sementara Futian mengaku membenci sekte abadi. Ia secara rahasia adalah pemasok terbesar mereka, menjual esensi musuh-musuhnya demi keuntungan pribadi. Karena telah kehilangan banyak teman dalam siklus kebohongan ini, Zuo bertekad menghancurkan sekte yang telah menjadi penjaranya. Ia menawarkan bantuan untuk membebaskan rekan-rekan Lu dengan syarat Lu harus membunuh Futian dalam aura ritual agung yang akan datang. 所有人都朝着相同的目标，我还嘲笑他们鼠目寸。什么药？他们常用这种药增长，这是我在碧水分坛得到的，不是相思，今夜稀释几番后搓成的一，生养元丹，倒卖给仙。是仙门的附庸。陆千桥，这些年把我当猴儿一样耍，灭了青红教。 Di kedalaman penjara, para tawanan menyadari bahwa mereka telah dilumpuhkan oleh teknik 9 nafas yang menyegel titik akupuntur dan memutuskan hubungan mereka dengan energi spiritual murninya. Dengan mengingat ajaran ayahnya, Xin Xiong, Xin Mei teringat bahwa 5 elemen dibagi menjadi kategori, yaitu murni dan hitam. Meskipun ki hitam biasanya dihindari karena dapat merusak akar spiritual dan menghentikan kemajuan kultivasi, itulah satu-satunya energi yang tidak disegel oleh teknik sekte tersebut. Xin Mei memutuskan untuk mempertaruhkan masa depan kultivasinya demi menyerap ki hitam dan menghancurkan segel dari dalam. 此术只封印了我们的清气，荒天道之中又不是只有清，阿生有更好的办法。气至溶解处为胎，充盈本源，循环往外向内突破封印，导致修行无法精进。我已经很知足了。 Untuk melancarkan rencana ini, Lin Muhan mengkoordinasi upaya pengumpulan 5 elemen dan mengaktifkan sebuah formasi. 无形之声各有极限。 Sementara itu, aula ritual agung dimulai untuk merayakan hari kelahiran Dewa Phoenix. Futian memimpin upacara, menjanjikan jalan menuju transendensi bagi para pengikutnya. Jiang Jiang menyamar sebagai rakyat jelata, menyaksikan Wang Yanqing dari keluarga Jingqiu Wang melangkah maju untuk menyatakan kesetiaannya. Wang Yanqing mengancam sekte-sekte abadi karena telah membantai keluarganya dan menyerahkan seluruh hartanya untuk bergabung dengan sekte King Hong. 感受到了凤凰神的感召，王爷请所言皆为真心。上奏凤凰神，请凤凰神开示。Di
Di sana Fu Tian menyambutnya dan mengumumkan bahwa seorang pendosa dari Sekte Abadi akan digunakan sebagai tumbal darah bagi anggota baru tersebut. Tepat di saat kelompok di penjara berhasil mengaktifkan formasi mereka, Tiling tiba untuk memilih tumbal. Dengan melihat kondisi Lin Muhan yang lemah, ia menyeretnya paksa menuju lokasi ritual. Di saat yang sama, Zuo Yingying menyelinap ke gudang senjata untuk mengambil kembali senjata teman-temannya. Namun rencananya digagalkan oleh kedatangan Raja Dharma Niankong dengan kekuatan yang pulih setelah mencuri energi dari akar spiritual kultivator lain. Niankong mengungkapkan bahwa Fu Tian telah mengantisipasi pengkhianatan Zuo. Kembali di aula, Lin Muhan dipaksa berlutut di saat Fu Tian bersiap menumpahkan darahnya untuk menyucikan penobatan murid-murid baru tersebut. 你说 每每想起我父兄的惨， Sebagai hadiah bagi para pengikutnya, Fu Tian menyerahkan sebilah belati kepada Wan Yan King dan memerintahkannya untuk mencabut akar spiritual Lin Muhan, sang tuan muda Gunung Lingqi. Wan Yan King mendekat dengan penuh kebencian, namun Lin Muhan tetap teguh. Dalam kejutan yang tak terduga, Lin Muhan berhasil membebaskan diri dan membunuh Wan Yan King di depan mata semua orang. 若有来世， 竟然被他说中了， 教主将你一手， 跟你这种蠢货无话可。 还敢与我交手， 谁？ 元婴之剑。 Meskipun dikepung musuh, Lin Muhan segera memasang formasi tempur. Jiang Ji menampakkan identitas aslinya dan berdiri di sisi Lin Muhan, menuntut jawaban di mana Bai Zongying telah ditahan. 我已传信宗门， Jauh di kedalaman penjara, Xin Mei, Aseng, dan Mei Sanjun akhirnya berhasil menghancurkan teknik 9 elemen yang menyegel kekuatan mereka dengan memanfaatkan energi di sekitar. Di saat hendak melarikan diri, mereka menemukan Bai Zongying yang terantai di kegelapan dalam kondisi mengenaskan. Akar spiritualnya telah dicuri, meninggalkan dirinya dalam keputusasaan yang menyakitkan. Kembali ke aula, situasi memburuk di saat Baori dengan mudah menundukkan Lin Muhan dan Jiang Ji. Di titik kritis itulah, Lu Wei akhirnya menampakkan dirinya. 你知道我会来，你果然很了解我。 Dengan melihat pria di depannya, ingatan Lu Huai bergejolak. Ia mengenali Fu Tian sebagai Xiao Fan, pelayan yang dahulu dibeli oleh gurunya Duan Xianyin untuk melayani mereka di kuil Liubo. Fu menceritakan masa lalunya yang pahit, bagaimana ayahnya yang penjudi menjualnya di saat ia masih kecil. Ia sempat berharap bergabung dengan Sekte Abadi akan mengubah nasibnya, namun ketiadaan akar spiritual membuatnya hanya menjadi pesuruh, memicu kebencian mendalam terhadap mereka yang berbakat. 我听说青红教是在，从而逐渐走上了一条。 Di sana Lu Wei mengonfrontasi mantan temannya itu. Ia mengungkapkan bahwa Fu Tian sebenarnya telah menjadi sosok Duan Xianyin yang baru dengan menggunakan teknik sesat untuk mencuri akar spiritual. Ia membongkar rahasia kelam Sekte King Hong, cairan emas Dewa Phoenix yang dijanjikan kepada pengikutnya sebenarnya adalah hasil murni dari akar spiritual kultivator yang dicuri. Lebih jauh lagi, Lu membuktikan bahwa pil Yang Yuan yang digunakan sekte-sekte abadi hanyalah versi encer dari cairan ini. Ini membuktikan bahwa Fu Tian secara rahasia menjadi anjing penjilat bagi sekte-sekte yang katanya ia benci, merasa kehilangan kendali atas masanya. Fu Tian memainkan kartu terakhirnya dengan mengungkapkan identitas asli Lu Huai sebagai seorang iblis perang, sosok yang dianggap musuh oleh umat manusia. Kekacauan pun pecah. Di tengah hiruk pikuk, Zuo Yingying melangkah maju, melepaskan penyamarannya dan menunjukkan kekuatannya. Setelah Xin Mei dan Zuo Yingying berhasil menahannya, Aseng menggunakan pedang kembar Yuani untuk memberikan serangan mematikan.
Sementara itu Lu Wei berjuang keras melawan Fu Tian karena telah menjalani proses menyakitkan dengan melepas kulit dan memperbarui tulang demi menjadi manusia biasa, sehingga kekuatan kultivasinya telah menurun drastis. 不过是你们冠冕堂皇的借口罢了。 Dalam kondisi terdesak, Lu menggunakan panci penghalang matahari yang dibawa oleh Zhuo Yingying dengan mengorbankan darah esensinya sendiri. Ia melakukan ritual terlarang untuk memutar balik kondisi fisiknya sementara ke puncak tahap penyempurnaan agung. 我每成功一件事情， Dalam momen kekuatan yang sangat luar biasa ini, tekanan spiritual Lu begitu dahsyat hingga para pengikut Fu Tian tumbang. Bahkan Fu Tian dan Bori pun terpaksa berlutut di depannya. Meskipun kalah, Fu Tian tetap tidak menyesal hingga akhir. Bersikeras bahwa ia hanya melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia yang dimana yang kuat memangsa yang lemah. Lin Muhan dan Jiang Qi memikul tanggung jawab mengawal Bai Zongying yang lemah kembali ke sekte Tianyuan. Kini sebagai manusia biasa dengan pembuluh spiritual yang hancur, Bai Zongying pingsan karena kelelahan bahkan sebelum mencapai gerbang rumahnya. 魏师兄，你醒醒！魏师兄， 在门口晕倒了。 Kabar mengenai kondisi Bai Zongying menyebar cepat, memicu rumor kejam di antara para murid Tianyuan hingga akhirnya dibungkam oleh Zhang Fengxi. 听医师说是灵根被挖，害怕白师兄不在，以后。 Pemimpin sekte Li Mofu mengonfirmasi bahwa akar spiritual Bai telah hilang dan ia kini hanyalah manusia biasa. Ia menyebutnya sebagai sebuah mukjizat bahwa pemuda itu bisa bertahan hidup. Dengan berakhirnya ancaman sekte King Hong, Lu Wei dan rekan-rekannya kembali ke kuil Liubo. Untuk melestarikan pengetahuan mereka, Lu Wei memulai tugas berat mengukir balok kayu untuk mencetak ilmu rahasia tak terbandingkan. Di sana, Mei Sanjun bekerja dengan tangan kosong sebagai non-kultivator, sementara Aseng menggunakan sihirnya untuk mengarahkan pedang kembar Yuanli. Sementara itu, di sekte Tianyuan, suasana jauh lebih tegang. Lin Muhan dan Jiang Qi melaporkan kehancuran sekte King Hong kepada pemimpin sekte Li Mofu. Namun kepulangan mereka juga membawa api konflik. Lin Muhan secara terbuka menuduh Sima Randeng sebagai pengecut yang membiarkan rekan seperguruan mereka terluka demi menyelamatkan diri sendiri saat di Beixiang. 你究竟是怎样？是不是跟一位法王交过？ 有些话我就不得不说。 Meskipun tetua Mo Guan mencoba melindungi muridnya, bukti dan kesaksian Lin Muhan tak terbantahkan. Di bawah tekanan batu uji yang mampu mendeteksi kebohongan, Randeng akhirnya terpaksa berlutut dan memohon maaf. Namun bagi Lin Muhan, permintaan maaf itu tak akan pernah bisa mengembalikan akar spiritual Bai Zongying yang telah hancur. Bai kini hanyalah manusia biasa, sebuah tragedi bagi seorang kultivator berbakat. 此事是我不对。见林少宗主赐教。 Di sebuah malam yang tenang di kota Phoenix, Lu Wei, Aseng, dan Mei Sanjun menyelinap keluar untuk menikmati sup tahu kambing, sebuah kenikmatan duniawi yang baru bisa dirasakan Lu setelah indera perasanya pulih. Di sana, rahasia-rahasia mulai terungkap. Aseng mengenang Jinlun, pria yang kehilangan lengan demi menyelamatkannya. Sementara Lu Wei membuat sebuah pengakuan emosional kepada Xin Mei. 我想起来了。 我也学会了。 Proses pengukiran kitab hampir selesai. Lu Wei mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan salinan kitab tersebut kepada perkumpulan Wushuang dan kemudian melakukan perjalanan ke lembah Chongling untuk menjalani prosedur penggantian jantung demi bertahan hidup. Di sana, Lu mengajak Xin Mei untuk ikut bersamanya berkeliling dunia, mencicipi segala makanan lezat yang tercatat dalam buku saku peninggalan Su.
Di tengah ketidakpastian masa depan dan kultivasi yang terus menurun, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekuatan abadi, yaitu kebersamaan dan kebebasan jiwa. Lu Huai, sang iblis perang yang ditakuti, kini hanya ingin menjadi manusia yang bisa tersenyum di saat mendengar suara wanita yang dicintainya bercerita tentang jajanan pasar. 没什么，还好。 Kontras dengan kedamaian di Liubo, Bai Zongying di Sekte Tianyuan mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Sang mantan jenius level Yuan Ying itu kini dipaksa melakukan pekerjaan kasar, mengangkut air dan menyampul lantai bersama murid-murid rendahan. 你是素心堂的吧？师兄，你知道咱们门派为 Para murid yang dulu memujanya kini berbalik menghina. Si Maranding bahkan sengaja membiarkan Bai diusir dari kediamannya untuk tinggal di halaman luar yang kumuh. Meski dihina, kemuliaan hati Bai tidak hilang di saat melihat seorang murid kecil, Yuan Qi, ditindas oleh murid yang lebih kuat. Bai menggunakan sisa-sisa pengetahuannya untuk mengajari Yuan Qi teknik bertarung jarak dekat hingga berhasil membalikkan keadaan. 是，还望大师兄不吝此。 记住了。 Jiang Ji dari Gunung Lingji tetap setia mendampingi Bai Zongying meskipun ditentang oleh banyak pihak. Ia bahkan membawakan berbagai pilangka dari berbagai sekte demi memulihkan Meridian Bai. Jiang Ji menawarkan Bai untuk meninggalkan Tianyuan dan pergi bersamanya ke ujung dunia. 你我二人，我们也不会在一起。 Namun Bai Zongying yang tidak ingin menjadi beban dan merasa masa depannya telanjur, memilih untuk memutus harapan Jiang Ji. Dengan dingin, ia berbohong bahwa ia mencintai wanita lain demi mengusir Jiang Ji pergi. Sebuah perpisahan yang membara dalam kesunyian, yang dimana Bai harus mengorbankan cintanya demi keselamatan wanita yang ia kasihi. Di tengah perjalanan menuju dataran tengah, kelompok ini terbagi menjadi dua jalur untuk mengecoh musuh dan memastikan catatan rahasia Wushuang sampai dengan selamat. Zuo Yingying memilih pulang ke kampung halamannya, sementara Lu Huai dan Xin Mei menempuh jalur barat melalui kota Sutuo. 好了， 你不是说你从小在青红教长大吗？ 西边这条途经须陀城，你们保重。 补充一些干粮和水吧。 Di sebuah restoran di Sutuo, Xin Mei memberikan kejutan ulang tahun yang mengharukan bagi Lu Huai. Diiringi lagu tentang takdir dan kehidupan, Xin Mei mendoakan agar Lu yang kini menjalani sisa hidupnya sebagai manusia bisa menikmati 5 rasa dunia fana. Keamanan mereka kembali terancam di saat Li Mofu, pemimpin Sekte Tianyuan, menerima surat rahasia yang mengabarkan pergerakan Lu Huai dan Xin Mei. Di sisi lain, saat beristirahat di penginapan Caiyuan, Lu mulai merenungkan siapa sebenarnya pengkhianat di antara Sekte Abadi yang bekerja sama dengan aliran King Hong. Kecurigaan mulai menggerucut. Jika bukan Gunung Zigai yang haus akan kekayaan, mungkinkah pengkhianat itu justru berasal dari dalam Sekte Tianyuan sendiri? Pertanyaan ini menggantung berat di tengah kegelapan malam kota Sutuo di saat musuh-musuh mulai mengepung dari segala penjuru. Di Gunung Tianyuan, nasib Bai Zongying semakin mengenaskan. Ia kini hanyalah manusia biasa yang menyapu lantai dan membantu murid-murid rendahan. Ia berteman dengan seorang murid luar bernama Yuan Qi. 你怎么在这儿？我帮山顶的那老师傅擦钟，这才能敲响。刚才就只有，若是你再碰， Suatu hari, Yuan Qi tanpa sengaja melihat tetua Moguan mengenakan pakaian aliran King Hong, sebuah bukti pengkhianatan besar. Tak
Tak lama kemudian Yuan Ke ditemukan sekarat dengan nadi jantung yang hancur. Bagi Song Ying, tahu hanya energi sejati Hu Yuan lah milik ketua sekte yang bisa menyelamatkannya. Dalam keputusasaan, Bai Songying menggendong tubuh Yuan Ke yang bersimbah darah menuju aula utama. Di sana, ia dihadang oleh Sima Randing yang mengejeknya habis-habisan. Randing menghina Bai karena dianggap tidak tahu diri karena meminta ketua sekte menguras kultivasi demi menyelamatkan seorang murid rendahan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.